Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Terbatas untuk ikatan kimia yang kita pelajari, ikatan ionik dan ikatan kovalen saja. Sebelum belajar ikatan ionik dan ikatan kovalen, kalian harus mengingat terlebih dahulu tentang konfigurasi elektron. Mengingatkan kembali untuk konfigurasi elektron, misalnya Mg dengan nomor atom 12, maka konfigurasinya K terisi 2, kemudian L terisi 8, M-nya terisi 2. Nah, berarti elektron valensinya sama dengan 2. Mengingatkan lagi, elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit paling luar. Kemudian lagi, misalnya oksigen dengan nomor atom 8, maka konfigurasinya adalah K2, L-nya 6. Dengan demikian elektron valensinya sama dengan 6. Nah, elektron valensi inilah yang sangat berperan dalam ikatan kimia. Ada kaidah duplet dan kaidah oktet. Apa artinya kaidah duplet atau kaidah oktet? Kaidah duplet itu berarti atom-atom yang memiliki elektron valensi 2. Ini khusus untuk atom-atom dengan nomor atom yang kecil. Sedangkan oktet itu adalah atom-atom yang mempunyai elektron valensi sebanyak 8. Jadi duplet itu 2, kalau oktet 8. Unsur-unsur yang sudah memenuhi kaidah oktet atau kaidah duplet ini dikatakan unsur yang stabil. Makanya gas mulia itu disebut dengan gas mulia, karena semua atom-atom, semua unsur yang ada di gas mulia itu sudah stabil. Berikutnya kita akan lanjut. Bagaimana kalau unsur itu tidak stabil? Nah, seperti tadi contohnya Mg dengan O, karena mempunyai elektron valensi 2 dan 6, berarti unsur tersebut tidak stabil. Mg tadi konfigurasinya 2, 8, 12 ya. 2, 8, 2. Nah, supaya stabil maka bagaimana? Nah, stabil itu kan elektron valensinya harus 8. Bagaimana untuk 2-nya ini? Biar bisa berubah 8, maka dia dilepaskan. Melepas 2 elektron. Karena melepas 2 elektron, maka muatannya jadi positif 2. Mg2+, itu konfigurasinya K-nya 2, L-nya 8. Kalau O bagaimana? O 8. K-nya 2, L-nya 6. Nah, L-nya 6. Nah, karena 6 berarti dia juga nggak stabil. Supaya stabil, mau menuju ke 8 berarti ditambah 2 elektron. Sehingga kalau menambah muatannya jadi minus. Karena menambah 2 jadi minus 2. KL berarti K-nya 2, L-nya sekarang menjadi 8 karena sudah ditambahi dengan 2 elektron. Nah, berarti Mg plus 2 dan O-2 ini adalah unsur yang sudah stabil karena sudah memiliki elektron valensi 8. Apa sekarang setelah kalian paham tentang kestabilan atom atau kestabilan unsur, maka sekarang kita akan belajar tentang ikatan. Beda ikatan ionik dan kovalen. Ikatan ionik itu terjadi serah terima elektron.
ikatan antara dua atom yang terjadi serah terima. Maksudnya yang satu menyerahkan tadi, melepaskan elektron, yang satu menerima. Ini ikatan ionik. Kalau ikatan kovalen terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Maksudnya bagaimana? Jadi dua atom yang berikatan, tapi atom itu sama-sama membutuhkan, sama-sama menerima elektron untuk menuju kestabilan. Karena tidak ada yang memberi, maka dipakai bersama-sama. Itu ikatan kovalen. Berarti sekarang kalau Mg tadi berikatan dengan O, Mg-nya itu melepas 2 elektron, O-nya menerima 2 elektron, berarti ikatan yang terjadi ikatan apa? Ikatan ionik. Mg-nya melepas 2, O-nya menerima 2, berarti sudah sama. MgO. Ikatan yang terjadi adalah ikatan ionik. Kenapa? Karena Mg-nya melepaskan 2 elektron dan oksigennya menerima 2 elektron. Nah, sekarang kalau O berikatan dengan O, oksigen bertemu dengan oksigen membentuk gas oksigen atau O2. Ini sama-sama menerima, butuh 2 elektron O-nya. Nah, ini dinamakan dengan ikatan kovalen. Kasih contoh lagi. Misalnya H nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya K1. Dia berikatan dengan Cl itu 17. Berarti konfigurasinya K-nya 2, L-nya 8, M-nya 1. Supaya stabil, K-nya bagaimana? Supaya stabil, untuk atom hidrogen, K-nya karena 1, tidak mungkin dibuang kan? Berarti dia menambah 1. Makanya jadi ini K-nya sekarang menjadi 2, menerima 1. Maaf ya, tadi Cl 17 berarti 287. Nah, karena 7 berarti dia kan tidak stabil juga. Supaya stabil berarti Cl itu harus menerima juga. Menerima berapa? 1. Ini sama-sama menerima antara H dengan Cl. Maka HCl itu termasuk ikatan kovalen. Paham ya? Satu contoh lagi. Sekarang ada Ca20 berikatan dengan F. F itu 9. Bagaimana? Berarti konfigurasinya Ca dulu. 20 berarti 2, 8, 10. Sisa 10 nggak boleh. Paling akhir atau elektron valensi harus 8. Berarti 8, 2. Kemudian kalau F9 berarti konfigurasinya K2, L-nya 7. Supaya stabil kalau di sini 2 bagaimana? Melepas 2. Ya, kalau melepas berarti jadi 2 plus F-nya 7 berarti harus menambah 1. Berarti F min. Karena muatannya tidak sama, Ca-nya itu melepas 2, sementara F-nya menerima 1. Maka ini harus dikalikan 2. Jadi Ca2 plus F2 min. Sehingga senyawa yang terbentuk Ca-nya 1, F-nya 2. CaF2. 1 melepas, 1 menerima. Berarti ikatannya ikatan ionik. Oke. Terakhir struktur Lewis. Struktur Lewis itu adalah struktur yang menggambarkan suatu struktur yang menggambarkan elektron valensi.
Jadi digambarkan menggunakan dot atau silang. Kalau tadi Mg elektron valensinya 2, maka ya gambarnya silang 2. Ini boleh di kanan, kiri, atas, bawah boleh. Bawah, kanan, bawah, kiri boleh, terserah. Yang penting 2. Sekarang kalau dia berikatan dengan O tadi. O itu 2. O itu 6 tadi elektron valensinya, kita gambar 1, 2, 3, 4. Jadi 4 itu atas, bawah, kanan, kiri sendiri-sendiri dulu. Baru kemudian kalau ada lagi berpasangan. 5, 6. Nah, ini. Nah, kalau berikatan ini berarti harus berpasangan. Karena Mg tadi melepaskan, gambarnya pakai panah. Punya Mg diberikan ke sini biar berpasangan. Nah, yang ini berpasangan dengan mana? Dengan yang satunya. Makanya Mg-nya 1, O-nya 1. Kalau yang dipakai bersama-sama tadi, O berikatan dengan O bagaimana? Ya sama, gambarnya 6. Satunya pakai silang, satunya pakai dot ya, biar bisa membedakan bahwa ini adalah elektron valensinya O yang satunya, ini adalah O yang satunya. Biar mudah gambarnya, maka kalau menggambar didekatkan yang sendirian. Nah ini, karena ini dipakai bersama-sama, sama-sama menerima. Ini berarti O2. Ini adalah struktur Lewis. Satu contoh lagi struktur Lewis. Tadi gambarnya Ca dengan F. Ca ditambah F. Ca tadi 2882, kalau F 27. Berarti ini 2 gambarnya. Ca 1 2. F-nya gambarnya harus 7 karena di sini 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ca diberikan ke F. Nah, ini kan masih ada 1 Ca yang sendirian, makanya harus nambah F lagi. Tetap F-nya gambarnya ya 7. Nah, punya Ca diberikan, sehingga rumusnya Ca-nya 1, F-nya ada 2. Sama mau pakai ionisasi atau pakai struktur Lewis boleh. Nah, itu anak-anak, jadi ikatan ionik dengan ikatan kovalen. Kalian bisa buka PPT yang sudah Ibu berikan juga dan materinya yang ada di LMS. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di LMS, bisa juga di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.